Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Cemin dimanapun Anda berada. Hari ini kita mendapatkan satu lagi sebuah kisah nyata yang diceritakan oleh seseorang bernama Bismillahirrahmanirrahim. Sekitar seminggu yang lalu saya terlibat pembicaraan yang sangat menarik dengan salah satu pengunjung warung kopi. Entah bagaimana awal mulanya pembicaraan yang tadinya hanya mengobrol biasa malah berakhir dengan pembicaraan mengenai dunia mistik. Dia pun menceritakan pengalamannya yang hampir menjadi tumbal pesugihan. Jadi begini ceritanya. Sebut saja pria ini yang bercerita itu namanya Tejo. Tejo adalah seorang pedagang mainan anak-anak yang sering menjajakan dagangannya di emperan Jalan Alun-Alun Kota Sumedang. Dengan penghasilan yang tidak menentu membuat Tejo belum memiliki rumah dan terpaksa harus mengontrak. Bertahun-tahun hidup sebagai pedagang membuat Tejo mengenal banyak orang dengan banyak karakter dari setiap orang yang Tejo kenal. Ada orang yang baik hati yang selalu mengajarkannya ilmu kebatinan untuk menjaga dirinya dari mara bahaya. Dan ada pula orang-orang yang tidak baik yang sering berusaha untuk menipu dirinya agar dagangannya bisa dibeli dengan harga yang sangat murah. Pada waktu itu Tejo dan keluarganya pindah kontrakan. Pada mulanya Tejo tidak tahu menahu mengenai desas-desus yang berkembang mengenai pemilik rumah kontrakannya. Hingga pada suatu hari ada tetangganya yang memberitahu bahwa pemilik kontrakan itu melakukan pesugihan kepada Buto Ijo. Hal itu membuat Tejo itu sangat kaget dan agak sedikit merasa was-was. Dan yang membuat Tejo tambah waspada, Buto Ijo ini itu meminta tumbal yang modalnya itu hari Sabtu. Jadi wedal itu kalau menurut bahasa Indonesia itu weton. Weton itu hari lahir. Dan si Buto Ijo ini meminta tumbal yang wetonnya itu hari Sabtu. Secara kebetulan Tejo dan anaknya itu lahir di hari Sabtu. Tentu saja saat ini cukup merisaukan bagi Tejo. Namun karena tidak ingin membuat resah istrinya, hal tersebut dipendam sendiri oleh Tejo. Tapi Tejo selalu bersikap waspada untuk menghindari segala hal buruk yang akan menimpa dirinya dan keluarganya. Hingga pada suatu malam tiba-tiba Tejo merasakan keanehan yang terjadi. Tubuhnya tiba-tiba menggigil dan kepanasan. Padahal
Saat itu suhu udara itu sedang dingin. Karena merasa ada sesuatu hal yang aneh yang Tejo rasakan, Tejo pun segera mengambil air wudhu dan bersembahyang malam. Tidak lama setelah Tejo bersembahyang, hawa panas yang tadi mendera mendadak menghilang malam itu. Akan tetapi keesokan harinya sesuatu hal yang sangat tidak diinginkan oleh Tejo itu terjadi. Kini anaknya mendadak sakit dan panas karena sudah tahu itu adalah perbuatan dari Buto Ijo. Maka Tejo pun segera melakukan antisipasi. Ilmu yang pernah dipelajari oleh Tejo langsung dipraktekkan. Tidak lupa Tejo mengambil air wudhu terlebih dahulu dan kemudian membaca doa yang diajarkan oleh gurunya. Setelah cukup lama, anaknya kembali normal dan sembuh. Dan karena tidak terima anaknya hampir menjadi tumbal dari pesugihan Buto Ijo, si Tejo ini bertekad akan mengembalikan guna-guna tersebut kepada pemiliknya. Dan pada malam Jumat, Tejo mengurung dirinya di kamar untuk melakukan ritual guna melawan pengaruh jahat dari Buto Ijo. Lalu kemudian Tejo memulai ritual-ritualnya untuk mengembalikan guna-guna itu kepada pemiliknya. Dan singkat cerita, Tejo berhasil mengalahkan Buto Ijo tersebut dan mengembalikan ke orang yang melakukan pesugihan. Esok harinya warga di daerah tempat Tejo tinggal itu semuanya geger karena anak dari pemilik rumah kontrakan itu tiba-tiba meninggal tanpa ada sebab dan alasan. Posisi meninggalnya pun bisa dibilang cukup aneh, yaitu dalam posisi duduk. Tejo pun mengetahui bahwa itu adalah ulah dari Buto Ijo yang tidak berhasil mengambil nyawa dirinya dan anaknya. Maka dari itu Buto Ijo itu mengambil nyawa anak dari pemilik kos-kosan tersebut. Karena tidak ingin terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan kepada keluarganya, Tejo lantas berinisiatif untuk pindah rumah kontrakan. Tidak lama setelah dirinya pindah, Tejo mendengar kabar bahwa pemilik rumah kontrakan yang dulu ditempatinya kini telah miskin secara mendadak. Kini Tejo pun meneruskan kehidupan seperti biasanya, menjajakan mainan anak-anak di emperan dekat alun-alun. Meski penghasilannya tidak seberapa, namun selama itu halal, pasti akan dilakukan. Itulah prinsip yang menjadi pegangan Tejo. Kaya dari perbuatan yang menyimpang dari agama,
dan menyekutukan Tuhan tidak akan bertahan lama. Miskin tapi bekerja dengan halal lebih mulia dari mereka yang menjadi kaya dengan melakukan hal yang kotor dan berdosa. Sobat Cemin, demikianlah. Semoga dapat menghibur kalian dan bisa membuat bulu kuduk merinding. Sobat Cemin, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe supaya channel ini semakin berkembang dan bisa senantiasa memberikan cerita-cerita misteri, cerita-cerita horor, cerita-cerita mistis yang bisa membuat bulu kuduk merinding.